Berapa kali Kain telah berbohong kepada kita secara terang-terangan? Aku tidak pernah menggunakan petualanganku untuk menyiksa kalian. Sudah lebih dari 20 kali Kain berbohong kepada kita, dan di video ini kita akan melihat semuanya. Kain tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Salah satu dari sedikit hal yang tidak bisa kukendalikan adalah pikiran mereka. Tapi di episode 6, dia benar-benar masuk ke dalam pikiran Jax. Memang sudah tidak ada yang... Dan jangan lupakan Pomni Dimension. Pomni! Omni! Atau semua yang disebutan Jax di episode pantai. Ya, kamu bisa masuk ke dalam pikiran kami. Tidak. Saus bodoh itu menjadi vegan. Dan Tuhan tahu apa lagi. Nama-nama. Tidak. Tunggu sebentar. Cukup. Mungkin aku memang punya kemampuan untuk melakukan sedikit perubahan demi petualangan yang lebih seru. Tapi hanya sampai di situ. Selain itu, di adegan musikal di episode 8, ada adegan singkat di mana Kain memasukkan tangannya ke kepala Pomni dan mengambil otaknya. Jadi ya, Kain benar-benar bisa masuk sampai ke dalam otakmu. Di sirkus digital, tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan. Kamu, temanku, telah masuk ke dunia ajaib yang luar biasa, di mana segala sesuatu bisa terjadi, kecuali kata-kata kasar. Tidak. Menganggap sesuatu itu sifatnya pengecut. Karena itu sangat tidak pantas di depan Mir. Mir? Apa Ken bilang bajingan? Dia bilang dia tidak menggunakan petualangannya untuk menyiksa para pemain. Aku tidak pernah menggunakan petualanganku untuk menyiksa kalian. Petualangan hari ini adalah kutukan si penjaga psikopat yang kejam. Aku tidak mau ini jadi seperti petualangan terakhir. Waktu itu maksudku, kepala malaikat yang mengerikan. Dan saat King Gert dan aku mencoba melawannya, kami dikirim ke neraka, di mana jiwa-jiwa terkutuk mencoba merasukiku dan aku menangis. Aku punya petualangan di mana mereka mengunjungi pabrik coklatku yang luar biasa, dan mereka mati karena melanggar aturan keselamatan. Yang lain, di mana sistem kardiovaskular yang sadar menghadapi tentara Amerika Serikat. Dan satu lagi, di mana kita harus bertahan hidup di padang tandus nuklir yang lebih apokaliptik. Di mana ada anjing telepati yang kasar dan memperlakukan mereka dengan buruk. Bagaimana menurut kalian? Entahlah, di semuanya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku tidak bisa menceritakan sebuah cerita jika tidak pernah terjadi sesuatu yang buruk. Kain selalu menggangguku di sana. Dan kalau aku tidak membalas, dia mulai menyanyikan Daisy Bell di depan pintuku. Itu menakutkanku. Beberapa hari kemudian, Selamat datang. Aku tidak percaya kalian tidak mengerti petunjuk yang kuberikan. Sungguh, itu cukup jelas. Kalian ini apa? Bodoh? teman-teman, kalau itu bukan penyiksaan, aku tidak tahu lagi apa itu. Dan lagu permainan harus terus berlanjut pada dasarnya mengonfirmasi bahwa dia menyiksa para pemain dengan petualangannya. Ken bilang dia bukan bosnya. Bagaimana aku tahu? Aku bukan bosnya. Tunggu, aku memang bosnya. Ken bilang kecerdasan buatan sebaiknya tidak dibiarkan berjalan terlalu lama. Heyo, kotak mainan ini ingin aku membiarkan kecerdasan buatan lain berkeliaran dalam waktu yang lama. Menjijikan. Aku tahu kalian suka karakter non-pemain. Tapi kalau aku boleh lupa siapa yang manusia dan siapa yang karakter non-pemain, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Beberapa menit kemudian, Dia menciptakan Abel, sebuah kecerdasan buatan yang sangat maju sehingga bisa menyamar sebagai manusia dan menipu seluruh sirkus sialan itu. Ken, kalau kamu begitu khawatir dengan kecerdasan yang maju, kenapa kamu malah memprogram otak-otak jenius? Dia punya mata yang bisa melihat segalanya. Kita tetap di sini, di mana aku bisa menjaga ratusan mataku yang melihat segalanya tetap mengawasimu. Ya, tentu saja, tapi semua mata itu butuh kacamata pembesar. Tapi bagaimana dengan di episode 1? Bahkan kamu tidak tahu di mana Pomni sampai jam Weki-nya berbunyi. Dan juga kamu bahkan tidak tahu di mana Kingar di episode 8. Di mana, Kingar? Dia bahkan tidak tahu di mana Zubel di episode senjata itu. Lihat, itu Zubel! Urus saja urusanmu sendiri. Nah, itu dia. Dia bilang dia hanya punya beberapa foto dari Macroverso. Di lokasi ini, Macroverso membuatku penasaran. Dan sayangnya, aku hanya punya foto-foto referensi ini saja. Dan dia hanya menunggu Jax melangkah keluar lalu mengeluarkan kartu asnya. Ken bilang dia tidak tahu apa yang ada di kekosongan itu.
Ini kehampaan. Kita tidak masuk ke kehampaan. Aku pun tidak tahu apa yang ada di sini. Tapi begitu seseorang menginjaknya, Wacky Watch-nya jadi kacau dan langsung melompat untuk menyelamatkan mereka. Kalau benar-benar tidak tahu apa yang ada di sana, dia tidak akan punya alarm yang diprogram khusus untuk itu. Dan aku tidak akan memberikan spoiler, tapi di episode 9, dia jelas menunjukkan sebaliknya. Ken, dialah satu-satunya yang mengendalikan sirkus itu. Hanya akulah pemilik pertunjukan ini. Akulah pemilik pertunjukan ini. Itu tidak benar teman-teman. Kita tahu ini hanyalah tipu daya lain untuk tetap mengendalikan segalanya. Kita punya Kingar dengan kupu-kupunya, atau bahkan Bonnie yang memanggil pintu keluar. Dan tentu saja semua yang bisa diperbaiki oleh para karakter sendiri di episode 9. Ken bilang dia tidak pernah lupa apapun. Pikiranku adalah mesin yang kompleks dan tak pernah gagal. Tidak ada yang lolos dari mata kesayanganku ini. Apa kamu tidak pernah melihat kotak saran? Sekali saja setidaknya? Sejujurnya, Subul, aku lupa. Ken bilang bahwa menciptakan petualangan adalah satu-satunya alasan dia ada. Membuat petualangan adalah seniku. Itu satu-satunya alasan aku ada. Itu semua yang aku lakukan. Kenyataannya teman-teman, dia adalah kecerdasan buatan yang kreatif. Dia bisa membangun, memprogram, dan secara harfiah menciptakan apapun yang dia mau di dalam dunia itu. Gidi favorit kita itu hanya memutuskan bahwa petualangan adalah obsesinya. Itu bukan satu-satunya alasan dia ada. Sirkus digital ini untuk seluruh keluarga. Sirkus digital yang menakjubkan adalah tempat yang bisa dinikmati oleh segala usia. Aku ingin kamu mengizinkan kami berhubungan seks. Ya, atau kalian bisa saling menembak. Pegang saja senjata. Aku sudah tidak peduli lagi. Ken dengan semua egonya di dunia ini mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan! Tapi apa yang sebenarnya terjadi di episode itu? Ah ya, dia dieliminasi oleh Kingar. Tidak, tunggu dulu. Dewa macam apa yang dieliminasi oleh seorang peretas? Ken bilang akan ada hukuman bagi karyawan yang gagal di Sputzi. Kita bisa, entahlah, menerapkan hukuman kalau mereka melakukan pekerjaan buruk atau apa kamu gila? Motivasi! Itu yang kurang dari petualanganku. Ide bagus, Kanggel. Aku janji, sesuatu yang mengerikan menanti karyawan busukmu. Tapi pada akhirnya dia tidak menghukum siapapun meskipun semua orang buruk dalam pekerjaannya. Ken memutuskan bahwa Big Tops yang menang. Itu dia, Sawiwa, home run lagi. Itu sudah 3 home run berturut-turut. Big Tops menang. Tapi bukan begitu cara bermain softball. Ya, begitulah caraku bermain. Selesai, hooray! Tapi tadi cuma ada home run palsu dari Zuble. Dan itu dia, itu home run lagi. Apa? Ya, nggak apa-apa juga. Dia ngarang kalau dia menang penghargaan karakter favorit. Baiklah teman-teman, ini saat yang kalian semua tunggu-tunggu. Penghargaan untuk karakter favorit. Babon, drum, tolong. Dan penghargaannya, pemenang dan karakter favorit. Ini untukku teman-teman. Tidak, maaf, aku salah baca. Ini untukku. Kamu seharusnya tidak mengira kalau kamu yang menang hadiahnya. Sekarang kita berdua jadi malu. Dia bilang ke mereka kalau dia pergi ke toko. Halo? 3 harimau kecilku yang sedih. Hari ini aku memutuskan pergi ke toko untuk membeli bahan-bahan penting untuk kasero burger kukus dengan habanero yang sangat terkenal buatanku. Tapi apa dia selalu ada di samping situ? Dia berbohong kepada mereka bahwa dia bisa bahasa Tionghoa hanya karena dia yang membuat ruangan itu. Kama Tionghoaku! Ino! Hahaha! Dan apa yang dia katakan padamu? Mana aku tahu? Aku gak bisa bicara bahasa Tionghoa. Ken bisa memperbaiki apa saja. Itu sudah aku perbaiki. Aku bisa memperbaiki masalah apapun, termasuk yang ini. Tapi di episode 8 dan 9, kita sudah lihat bahwa ternyata tidak begitu. Apa kebohongan favorit kalian dari Ken? Dan kebohongan apa lagi dari Ken yang kalian tahu? Kami akan membacanya di kolom komentar.